Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat selalu dan pastinya tetap semangat untuk terus menjalani aktivitas di minggu ini. Nah, guys, kalian pasti tahu dong fakta bahwa Indonesia adalah negara kepulauan di mana ada sekitar 16.000 lebih pulau yang ada di Indonesia. Nah, karena banyaknya pulau di Indonesia membuat Indonesia memiliki beragam suku, budaya, serta bahasa. Nah, perbedaan-perbedaan ini itu telah diakui di berbagai negara dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk datang ke Indonesia. Nah, akan tetapi karena perbedaan-perbedaan itu juga yang menyebabkan beberapa orang Indonesia terkadang sulit untuk berkomunikasi apabila mereka berbeda budaya. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai komunikasi antar budaya dan apa saja kejadian-kejadian unik dan lucu ketika kita berkomunikasi dan terjadi miskomunikasi antar budaya. Nah, jadi stay tune terus di channel ini dan jangan lupa sebelumnya untuk klik like, komen, dan share serta jangan lupa untuk mengklik subscribe serta tombol notifikasinya. Seperti yang ada di awal video tadi, aku udah nyebutin bahwa Indonesia itu beragam banget masalah suku, budaya, serta bahasa. Saya juga sudah menyinggung masalah komunikasi antar budaya. Nah, sebelumnya kita mesti tahu dulu nih, apa sih itu komunikasi antar budaya? Nah, komunikasi antar budaya adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang memiliki suku atau budaya yang berbeda. Nah, contohnya si A dan si B adalah dua orang dengan budaya yang berbeda. A adalah orang dengan suku Bugis, B adalah orang dengan suku Jawa. Nah, ketika mereka mencoba untuk saling berkomunikasi, nah disitulah terjadi yang namanya komunikasi antar budaya. Kemudian, dalam komunikasi antar budaya atau komunikasi pada umumnya, ada 5 komponen utama ketika kita melakukan suatu komunikasi. Nah, yang pertama adalah komunikator. Nah, apa sih itu komunikator? Nah, komunikator adalah seseorang yang berniat untuk melakukan komunikasi pertama kali. Nah, contohnya A dan B. Nah, A adalah seorang komunikator. Nah, A ini mencoba untuk melakukan komunikasi dengan si B. Nah, itu contoh dari komunikator. Kemudian, yang kedua adalah komunikan. Nah, komunikan adalah lawan bicara dari si komunikator. Nah, contohnya A dan B. A adalah komunikator, mencoba untuk berkomunikasi dengan si B. Nah, B ini adalah komunikan, lawan bicara dari si komunikator. Nah, kemudian yang ketiga adalah pesan. Nah, pesan itu adalah apa yang diungkapkan atau apa yang dilakukan ketika seseorang melakukan komunikasi yang mana dapat mengandung pesan. Nah, contohnya ketika si A dan B, A ini tadi kan adalah orang yang bersuku Bugis, kemudian B adalah orang dengan suku Jawa. Nah, ketika si A ingin memanggil makan si B dengan cara menggunakan bahasa daerahnya, yaitu dengan contoh Loki jolok manre, tetapi dia menggunakan gestur atau gerakan seperti ini dengan mengeluarkan bahasa daerahnya Loki jolok manre. Nah, tetapi si B bisa memahami pesan yang diberikan oleh si A melalui gestur tadi. Nah, itu gestur tadi itu yang memberikan pesan kepada si B mengenai apa yang ingin dikomunikasikan oleh si A. Nah, kemudian yang keempat adalah saluran. Nah, saluran itu adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Nah, tadi ketika si A mencoba untuk memanggil si B makan dengan gerakan seperti ini, nah, anggota tubuh dan suara menjadi saluran untuk menyampaikan pesan kepada si B. Nah, kemudian yang kelima adalah efek. Nah, efek ini adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya komunikasi tadi. Nah,
Contohnya itu ketika tadi si A memanggil si B untuk makan dengan gestur yang seperti ini tadi, dan kemudian si B merespon dan ikut pergi makan dengan si A. Nah, itu ada efek dari komunikasi tersebut. Nah, setelah mengetahui sedikit mengenai apa itu komunikasi budaya serta apa saja komponen-komponen utama dalam komunikasi, nah sekarang waktunya saya ingin menceritakan atau men-share sedikit mengenai pengalaman pribadi saya ketika mengalami miskomunikasi antar budaya. Nah, sebenarnya apa itu miskomunikasi? Nah, miskomunikasi itu adalah kesalahan dalam pengertian ketika seseorang melakukan percakapan. Nah, sehingga menghasilkan pengertian yang berbeda dari maksud dan tujuan yang ingin diucapkan oleh seseorang ketika melakukan suatu komunikasi. Nah, contohnya seperti bahasa Jawanya pisang itu adalah gedang. Nah, tetapi dalam bahasa Sunda, gedang itu memiliki arti pepaya. Nah, ketika orang Jawa, contohnya orang Jawa Tengah dan orang Sunda, nah, orang Jawa ini mengatakan saya mau gedang. Nah, tetapi maksud gedang dari orang Jawa ini, orang Jawa Tengah ini adalah pisang. Nah, tetapi karena si B ini adalah orang Sunda, jadi dia mengira bahwa gedang itu pepaya, sehingga si orang Sunda ini memberikan pepaya kepada si orang Jawa Tengah ini. Nah, akan tetapi orang Jawa Tengah ini bingung karena yang dikasih adalah pepaya tetapi maksudnya adalah pisang. Nah, itulah tadi salah satu contoh ketika seseorang melakukan komunikasi tetapi terjadi yang namanya miskomunikasi. Nah, sekarang waktunya saya ingin menceritakan atau men-share sedikit mengenai pengalaman pribadi saya ketika mengalami miskomunikasi antar budaya. Nah, saya kan lahir dan besar di Jakarta, sehingga saya lebih banyak mengetahui bahasa Jakarta ketimbang bahasa Bugis. Nah, walaupun orang tua saya itu adalah orang dari suku Bugis. Nah, saya pindah ke Sulawesi itu ketika kelas 1 SMP semester 2. Nah, di situ saya sudah mengikuti orang tua untuk menetap tinggal di Sulawesi. Nah, kejadiannya itu pada saat saya sudah mulai masuk sekolah di Sulawesi. Nah, pada saat itu saya masih murid baru. Nah, pada saat itu saya belum mengetahui betul apa saja bahasa-bahasa Bugis dan lain sebagainya kan. Nah, ketika itu saya udah ada teman. Nah, di situ saya nggak tahu kalau misalkan doang itu artinya udang. Nah, nggak tahu apa yang saya bilang saat itu. Nah, teman saya ada yang tersinggung ketika saya bilang doang. Nah, mungkin dia mengira bahwa saya bilang ke dia bahwa dia itu udang. Nah, kan kalau udang itu artinya sedikit kayak menunjukkan bahwa seseorang itu bodoh. Nah, teman saya marah lah sama saya. Jadi dia bilang, kamu kenapa bilangin saya gitu kan? Kenapa kamu bilangin saya begitu? Kayak udang. Nah, saya nggak ngerti. Bilang, oh, doang itu artinya bukan udang. Doang itu ya kayak kita bilang aja gitu kan. Jadi aku jelasin sama dia, bilang kalau doang itu bukan udang, maksudku itu bukan udang. Nah, jadi begitu. Di situ tuh sebenarnya itu kejadiannya lucu banget karena di situ betul-betul kita miskomunikasi. Satu orang mau bilang aja kayak doang, ih gitu doang, begitu kan, kayak gitu. Tapi satunya lagi nganggap dirinya itu dibilangin udang. Nah, gitu. Jadi itu sebenarnya lucu banget dan benar-benar suatu pengalaman unik buat saya saat itu. Nah, selain itu ada juga setelah saya beberapa minggu sekolah di sana kan, saya udah mulai banyak teman. Nah, di situ saya perjalanan pulang bersama beberapa teman saya, ada beberapa teman cewek dan ada beberapa teman cowok. Nah, saat itu teman saya yang cowok ada yang bilang, sini lepi kue. Nah, kan lepi itu dalam bahasa Bugis artinya lipat. Nah, mungkin saat itu telinga saya agak sedikit budak istilahnya, atau banta istilahnya dalam bahasa Bugis. Nah, saya langsung marah ke dia. Nah, saya kira dia itu bilang selepak kue, nah begitu. Jadi saya marah. Nah, langsung bilang, kenapa membilangi kak begitu? Jadi langsung marah, dia juga ikutan marah, bilang siapa orang bilang mau lepak kok gitu kan. Nah, saya bilang itu mau kalepi kue. Nah, kan beda, padahal cuma beda huruf terakhir yaitu A dan I. Nah, betul-betul saat itu kita diskomunikasi sampai kita itu berantem saat pulang itu loh, cuma gara-gara miskomunikasi. Sebenarnya itu lucu banget kalau diingat-ingat lagi. Itu sebenarnya adalah suatu
pengalaman yang lucu, unik juga ya, karena nggak tahu ini bisa dibilang salah satu bentuk miskomunikasi antar budaya atau karena kesalahan dari telinga saya, dan itu sepertinya memang kesalahan telinga saya, tetapi menurut saya itu juga masuk dalam kategori miskomunikasi antar budaya. Jadi itu sebenarnya tuh masa-masa yang bikin kangen. Nah begitu. Nah sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh diskomunikasi antar budaya. Nah tapi itu adalah pengalaman pribadi saya ketika mengalami miskomunikasi antar budaya. Nah, jadi itu dia beberapa pembahasan singkat mengenai apa itu komunikasi antar budaya, apa itu miskomunikasi, serta pengalaman-pengalaman unik yang saya share ke teman-teman sekalian mengenai miskomunikasi. Nah, jika ada teman-teman sekalian yang punya pengalaman seperti saya dalam hal miskomunikasi, kalian bisa langsung aja komen di bawah dan ceritakan bagaimana kejadiannya miskomunikasi kalian. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jadi kalau teman-teman sekalian menyukai konten yang ada di video ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan share, serta jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe serta tanda lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.